Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Anissa, absen 31 dari kelas 11.5. Sebelumnya, teman saya sudah menjawab pertanyaan dan juga menjelaskan halaman 121 sampai halaman 124 pada nomor 1 sampai 25. Lalu pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan dari halaman 124, bagian B dan juga C. Saya akan membacakan soal pertama dari bagian B dengan pertanyaan, Jawa dibagi menjadi 17 karisidenan atau punshu yang diperintahkan oleh seorang. Jawabannya adalah Shuchokan. Pertanyaan nomor 2, usaha pertama yang dilakukan oleh Jepang guna menggalang dukungan rakyat Indonesia dalam rangka menciptakan negara Asia Timur Raya adalah gerakan 3A. Lalu pada nomor 3, selanjutnya pada bulan Maret 1943, pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putera yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu yang pertama Ir Soekarno, kedua adalah Dr. Mohatta, ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat adalah K.H. Mas Mansur. Pertanyaan nomor 4, suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah politik, dan memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintahan Jepang disebut Chuo Sangi-in ataupun Badan Pertimbangan Pusat. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari bagian B, yaitu nomor 5 dengan pertanyaan, sejak tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan lembaga baru, yaitu PPKI ataupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun dalam bahasa Jepang Donkuritsu Junbinkai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari bagian C dengan pertanyaan pertama, yaitu uraikan hasil keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 di salah satu ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur. Jawabannya adalah rapat yang dipimpin oleh Hoiril Saleh itu menghasilkan keputusan untuk menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri. Golongan muda mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari campur tangan Jepang. Lalu pertanyaan kedua, uraikan hasil keputusan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 yang diadakan di Gedung Cikini 71. Rapat tersebut memutuskan untuk segera mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Disepakati bahwa naskah proklamasi akan disusun di rumah Laksamana Maeda dan upacara proklamasi akan dilaksanakan di rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan alasan pemilihan Rengas Dengklok menjadi tempat mengamankan Ir Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yaitu faktor keamanan, yaitu terletak jauh dari pusat pemerintahan Jepang di Jakarta dan juga relatif terisolasi, sehingga sulit dijangkau oleh tentara Jepang. Lalu faktor yang kedua adalah adanya faktor dukungan militer. Di daerah tersebut terdapat kesatuan tentara peta ataupun pembela tanah air yang setia kepada perjuangan bangsa Indonesia dan juga siap melindungi Soekarno-Hatta. Faktor yang terakhir dan yang ketiga adalah faktor strategis, di mana hal itu dipandang sebagai tempat yang aman untuk mendesak dan juga meyakinkan Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa tekanan ataupun pengaruh dari Jepang. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan makna kalimat pertama naskah proklamasi kemerdekaan. Kalimat kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mengandung makna pernyataan hak asasi ataupun self-determination dan juga keberanian politik bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan juga lepas dari segala bentuk penjajahan. Pertanyaan terakhir dari bagian C yaitu uraikan isi pidato Bung Karno pada rapat di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945.
Jawabannya adalah isi pidato Bung Karno yang singkat itu terutama berisi ajakan untuk menjaga persatuan dan juga kedisiplinan di tengah situasi yang tegang dan penuh gejolak, perintah untuk mempercayai dan juga mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Pidato tersebut juga berisi peringatan agar rakyat tidak melakukan tindakan provokatif ataupun anarki yang dapat mengancam kemerdekaan yang baru saja diraih oleh Indonesia. Intinya adalah menjaga kedaulatan negara dengan cara yang tertib dan juga terorganisir. Cukup sekian dari jawaban-jawaban saya pada halaman 124 bagian B dan C, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.